Ya, di kesempatan kali ini kita akan ngobrol santai ya teman-teman. Kita kedatangan tamu spesial kali ini, di mana tamu yang datang kali ini ya, ini bukan sembarang tamu teman-teman, tapi adalah seorang nabi. Nabi teman-teman ya, mengklaim dirinya sebagai seorang nabi. Ya, ini adalah Bang Lugawan Tambunan. Shalom. Shalom semuanya, God bless. Oke, jadi kita akan ngobrol-ngobrol. Bagi teman-teman mungkin banyak yang belum kenal juga ya sama Bang Luga. Ya, jadi Bang Luga ini adalah salah satu pendebat Kristen. Ya, pendebat Kristen, dan beberapa tahun yang lalu mengklaim dirinya sebagai seorang nabi, dan sempat menjadi satu fenomena juga itu. Ya, sempat menjadi satu hal yang benar-benar menggemparkan, bahkan juga sempat diliput oleh stasiun berita ya. Dan mungkin boleh ngobrol atau dijelasin Bang Luga ini kenapa ngakunya jadi nabi nih Bang? Yang membuat viral kan sebenarnya yang ketika lo masukin di MC itu kan. Ya, yang viralnya di situ. Tapi sebelumnya gue udah ngaku nabi. Oh, sebelumnya yang viral. Jadi viral di tempat gua dulu. Ya, Oke. makanya lo juga harus setoran juga dikit-dikit lah sama gue. Harusnya lu setoran dong, lu jadi terkenal gara-gara gua. Iya, gue kan setoran pengaruh lah. Kalau pendanaan kan lo kan gitu kan. Aduh. Ya tapi tetap lah gue tambahin santai aja. Oke. Jadi Luga ini ngaku nabi itu dulu di tempat saya, terus diambil sama beberapa channel dan viral ya. Bahkan yang nonton tuh jutaan. Waktu itu ada beberapa channel nontonnya jutaan. Dan ya sampai sekarang lah jadinya. Cuman saya Masih terus justru malah tambah heboh. Kan gereja-gereja akhirnya kan menyerang gua kan. Oh, menyerang. Bukan memuji, menyerang. Sebagian. Sebagian. Kalau karismatik menyambut gua, bahkan gua pernah pendetanya turun dari mimbar gua dipeluk gitu. Ini Luga ya, wah Luga luar biasa. Wah saya doakan kamu loh waktu itu. Aduh, gua pelukan sama pastor siapa tuh, pastor lupa gua namanya, di Yayasan Raden Saleh di daerah Jakarta Pusat. Okay. Punya Junaidi Salat waktu itu. Jadi gua ini Luga ini nabi, jadi nggak ada penolakan dari gereja karismatik gitu loh. Kecuali, ya dong, karismatik kan gue udah bilang gue itu kalau di karismatik nggak ada yang nolak. Pak Niko pun nggak akan nolak, karena Pak Niko sendiri pun kalau ngomong ini nabi saya, nabi Richard Push, nabi si Cindy Jacob, dia ngomong. Jadi kalau di karismatik ini khususnya gereja Pak Niko, nah Pak Niko juga sendiri kan gereja besar, bukan gereja kecil. Artinya karismatik doang yang mengakui lu nabi. Iya. Tapi tunggu, disclaimer dulu ya. Ini biar dijelasin dulu. Ini artinya nabi bagi Kristen ya. Iya. Khusus Kristen. Iya. Ya karena Enggak, maksudnya saya kan beragama Kristen. Oke. Jadi tentu saya mengaku nabi dan menjadi nabi sesuai dengan Alkitab. Kan saya kan punya Alkitab yang menjadi pedoman saya. Oke. Jadi karena di dalam Alkitab juga tidak melarang adanya nabi, bahkan di Maliaki 4 ayat 5 dikatakan bahwa Tuhan akan mengutus Nabi Elia. Sebenarnya Elia yang akan diutus ini adalah bukan orangnya, tapi anointing, pengurapannya. Nah inilah urapannya, ini adalah jatuh ke saya, ke beberapa nabi-nabi yang lain, dan inilah yang disebut dengan kebangkitan Nabi Elia di akhir zaman sebelum kedatangan Tuhan Yesus, seperti itu. Oke, cuman agak menarik sini ya teman-teman ya. Kalau kita di Islam Bang, kalau di Islam ya, ada orang ngaku nabi Bang, biasanya tuh cuma 2 tempatnya. Kalau nggak rumah sakit jiwa, Penjara, atau polisi, iya. penjara. Kalau di Kristen memang boleh ngaku nabi seperti itu. Kalau kan saya bilang, kalau karismatik khususnya pendeta Niko, karena pendeta Niko pun ini ribut dengan beberapa pendeta lain, tapi tetap dimenangkan Pak Niko. Nah Pak Niko lah yang menghadirkan nabi-nabi dari Amerika seperti Cindy Jacob, Rick Joyner. Kalau mereka orang-orang karismatik pasti tahu nama-nama ini, karena nama-nama ini nama-nama tersohor, nabi-nabi tersohor di karismatik. Rick Joyner, Prophet Bill Helmond, Prophet Cindy Jacob. Waktu itu diadakan di Empower 21 di SICC, dan kami adalah orang-orang yang terlibat di SICC itu, Empower 21. Di sinilah diproklamirkannya bahwa nabi-nabi itu akan bangkit di akhir zaman. Nah, Pak Niko Di akhir zaman. Kalau dulu sekarang nggak, kalau 100 tahun yang lalu, 200 tahun yang lalu nggak. tidak, karena Tuhan itu bekerjanya itu dia per dekade. Jadi kadang-kadang ada kebangkitan rohani di akhir zaman, di pasal 2 ayat 28, pada hari-hari terakhir. Nah, hari-hari terakhir aku akan mencurahkan rohku, maka teruna-teruna akan bernubuat. Bernubuat ini nabi sebenarnya.
Kalau udah bernubuat berarti nabi gitu. Berarti di akhir zaman ada turun-turun bernubuat, berarti akan ada nabi-nabi seperti itu. Oke, itu mulai dari tahun berapa kalau boleh tahu? Kalau menurut Protestan, kebangkitan karismatik itu kan di abad ke-19 ya. Di abad ke-19 sekitar 100 tahun yang lalu. Nah, memang kebangkitan karismatik ini kan dimulai dari di Azusa Street Amerika Serikat dan di Wales. Itu makanya ada tokoh-tokoh seperti William Seymour itu sudah mulai sering bernubuat. Dan bukan cuma dia aja, dia akan bernubuat terus sampai abad ke-20. Itulah kegerakan kebangkitan gereja karismatik. Nah, jadi kalau barometernya di Amerika itu namanya ada Oral Roberts University yang selalu bekerja sama dengan Pastor Nico, itu mengumandangkan bahwa sedang bangkitnya para nabi di akhir zaman. Tapi mereka belum tahu kan siapa nih yang akan Tuhan bangkitkan nih. Karena yang Tuhan bangkitkan ini adalah sifatnya bukan ditabiskan oleh gereja, bukan ditabiskan oleh sinode. Jadi para pendeta-pendeta pun harus hati-hati. Ini jangan-jangan nabi nih, jangan-jangan rasul nih. Nah, jadi Tuhan sendiri pun melalui seperti Maurice Cerullo, Pastor Indri Gautama, sudah Tuhan ngomong ke mereka, kamu harus hati-hati karena di akhir zaman ini akan aku bangkitkan rasul-rasulku, jangan sampai lo nggak kenal. Karena rasul yang akan dibangkitkan ini adalah bukan sosok yang lulusan teologi, bergelar pendeta, enggak, justru orang-orang biasa, tapi mereka Tuhan pakai sama seperti Tuhan Yesus memilih 12 rasul kan ada yang nelayan, ada yang kerjanya orang-orang biasa, tapi mereka Tuhan pakai sebagai rasul, tapi ahli-ahli Taurat nggak sanggup mengenal mereka karena kenapa? Lah, kan ini kan bukan dari sekolah teologi, bukan dari pendeta. Kebangkitan para nabi dan rasul itu bukan dari sekolah teologi, bukan dari pendeta, justru dari orang-orang jalanan, orang-orang yang nggak diduga-duga, seperti Yohanes Pembaptis, ya kan? Dia bukan lulusan STH di zamannya dia, tapi tiba-tiba dia dapat penglihatan dan dia disuruh Tuhan Yohanes Pembaptis nggak sekolah rabi maksudnya? Dia bukan ada di grup ahli Taurat, makanya ahli Taurat benci dia. Bukan rabi. Ya, bukan rabi kan, artinya kalau sekarang tuh nggak sekolah teologi, nggak bergelar pendeta. Kalau zaman dulu kan istilahnya lo tidak berasal dari grup-grupnya para rabi, sehingga lo main sendiri, dianggap lo siapa lo bukan rabi, lo bukan STH, tiba-tiba lo ngaku nabi, mempersiapkan jalan bagi Mesias. Tapi apa yang terjadi? Rakyat Israel percaya kepada dia. Menurut Bang Luga, Yohanes Pembaptis nabi. Nabi. Tapi banyak orang Kristen nggak setuju itu nabi. Siapa orang Kristen mana sih? Orang dia yang mempersiapkan jalan bagi Tuhan Yesus, dia yang membaptis Yesus. Yang membaptis Tuhan Yesus siapa? Membaptis secara fisik. Ke air ya, Iya. air ya. Oke. Pendeta mana? Cuman saya mau nanya nih, artinya tadi Bang Luga menyinggung karismatik. Jadi karismatik ini kan salah satu denominasi yang ada di kekristenan. Salah satu dari sekian banyak denom. Bagaimana dengan denom yang lain seperti Reform, ya Lutheran, Metodis? Saya menggolongkan menjadi dua kubu sebenarnya, karismatik dan Non. Protestan. Iya, dan non. Artinya di situ udah ada Katolik, Protestan, Advent, Reform, itu sama warnanya, sama ciri-cirinya. Jadi walaupun mereka berbeda nama, mereka satu perusahaan, tetap mereka membenci bahasa roh. Katolik nggak ada bahasa roh, bahkan dibenci, diejek-ejek. Protestan, ya kan? Seperti si Bom, Mikana, siapa lagi? Rudy Yohanes, itu semua satu denom sebenarnya. Baik Katolik, Protestan, Advent, Reform, itu sebenarnya satu spirit, satu kerajaan. Karena mereka pun tidak ribut kan? Tunggu, oke. Tapi kalau sama saya pasti ribut karena memang mereka melawan para nabi. Karena di belakang-belakang saya masih banyak nabi-nabi yang akan saya tampilkan yang sudah ketemu, udah langsung ke tahtanya Bapa. Nanti saya Jadi sejak kapan Bang Luga jadi nabi ini? Berapa tahun yang lalu sebenarnya? Dimulai dari saya tahu sebagai nabi ketika teman saya seorang nabi juga namanya Eli Repli, orang Manado, dia seorang pendoa di Jaringan Doa Nasional. Bang Luga, saya waktu itu berdoa di Menara Doa Jaringan Doa Nasional. Ya kenapa? Saya dapat penglihatan Bang. Waktu itu kan ada proposal King of King. Tuhan bilang nih proposal harus dibikin warna, dan saya ngeliat Bang Luga berdiri di atas 3 juta orang, dan itu dari segala bangsa. Mereka nangis-nangis, mereka menyembah Yesus, mereka bertobat, dan lalu mereka bertanya siapakah yang berdiri di atas panggung itu, karena aku lihat Bang Luga berdiri di atas panggung pakai jubah dengan kemegahannya. Mereka bilang dia itu nabi. Terus siapa lagi? Siapa sih yang berdiri di atas panggung itu? Lalu ada yang berteriak dia itu rasul. Gue bilang kok jadi gua nabi dan rasul ya? Artinya Akhirnya saya pelajari. teman Bang Luga tuh lihatnya itu dari dekat dong, karena kalau 3 juta orang
Ya 3 juta orang itu kan artinya orang yang sangat banyak, Iya. betul nggak? Kalau orang yang banyak, ya itu kan bisa lihat seseorang di panggung itu kan tergantung jaraknya. Iya. Contoh nih kita nonton konser aja, kalau kita nontonnya di paling belakang, nampak nggak orangnya? Nampak kecil, nggak bisa lihat Iya, wajahnya. iya. Kita lihat mungkin dari proyektor lah, ya dari screen. Itu kalau kita bicara di tempat yang tempat konser gitu. Iya. Apalagi ini 3 juta orang gitu. Artinya kalau orang yang paling belakang-belakang juga nggak mungkin bisa nampak Bang Luga dong. Ya namanya penglihatan ya. Saya nggak tahu dari angle mana dia melihat. Yang pasti dia bilang ini Bang Luga akan didanai oleh teman saya namanya Tommy Manuel. Dia pemilik PLN di Pulau Bintang. Jadi dia memang teman dekat saya. Cuma saya udah nggak calling dia. Suatu saat saya akan calling dia. Jadi dia bilang nih Pak Tommy ini salah satu nanti pendananya nih Bang. Dan saya melihat itu Bang Luga di situ udah nggak bisa ditemuin orang. Karena udah susah banget orang. Kalau sekarang kan semua orang bisa nemuin gue. Tapi saat itu akan tiba waktunya Bang Luga itu nggak bisa ketemu sembarangan. Karena sudah itu. Nah sejak saat itulah gue menyadari bahwa gue nabi, kalau gue rasul. Nah sementara gereja karismatik sebagian masih melawan saya. Tahun berapa? Itu sekitar tahun 2008. 2008. Cuman dari 2008 sampai 2020 nggak populer. Belum ya kan namanya kan dulu kan belum ada apa ya, belum ada media sosial ya kan. Media sosial kan 2012 saja mulai viral kan waktu aku sama Moko Ginta itu kan. Oh. Nah, jadi baru saya simpan aja dalam hati gitu kan bahwa saya ini menurut penglihatan juga seorang nabi bahwa saya adalah nabi dan rasul. Oke. Nah, Jadi tadi dibilang kalau yang gereja di luar karismatik itu menolak. Iya. Seberapa menolak gitu? Cuman maki-maki atau ada upaya kayak melaporkan Bang Luga ke polisi atau masukin Bang Luga ke rumah sakit jiwa? Gue laporin karena gue memang yakin memang duit gue hilang 1 triliun. Nah ini kan cuma dugaan. Kalau ini nabi palsu, Kalau lu bilang gue nabi palsu buktinya apa? gitu ya. Apa buktinya? Oh. Gue juga rela kok mencopot gelar kenabian gue asal lo bisa buktikan. Ya tapi kan ayatnya begini, itu bukan bukti kecuali lu 20 kali ke sorga. Bang, saya 20 kali ke neraka, 15 kali ke sorga. Ih, jangan-jangan kawan ini yang benar. Oke, kalau gitu apa beda nabi palsu sama nabi asli itu? Kan harus ada sesuatu dong. Nabi palsu satu, dia bernubuat, nubuatannya dia tidak akan pernah terjadi. Tidak Saya terjadi bernubuat, satu pun belum ada yang gugur yang saya nubuatkan. Contoh. 2007 Tuhan bilang waktu itu, aku akan membuat namamu besar seperti nama-nama besar orang di muka bumi ini. Ih, gue bilang, gue masih ngamen. Tunggu, itu janji Tuhan sama Bang Luga, bukan nubuatan dong. Nubuatan itu kan yang kita Ya sampaikan ke sama orang. itu juga kategori nubuatan. Artinya kan Tuhan kan bicara, Oke. bicara ke gua tentang masa yang akan datang. Walaupun nubuatan ini buat gua, tapi kan yang jadi pertanyaan, perkataan itu terjadi nggak sama gua? Oke. Ya kan? Dan gua lihat dari 2008, dari gua nggak punya nama sama sekali, cuma pengamen lagu rohani, ya kan? Dan puji Tuhan, gue merasa nama gue besar di Indonesia ini bahkan di bangsa-bangsa, dan memang benar dari viewer gue debat dengan Moko Ginta, viewer gue debat ini, dan memang benar gitu loh. Kalau mau dihitung-hitung debater top nomor 1 di Indonesia ini, ya menurut gue ini pun Tuhan yang ngomong sama gue, kamu tuh debater nomor 1. Jadi udah dipantek supaya orang-orang nggak merasa diri hebat. Ya udah, jadilah kehendakmu seperti itu. Bang Luga debater nomor 1. Tuhan Yesus yang bilang, bukan gue sendiri. Kalau gue sendiri kan ya itu kan pendapat gue. Tapi kalau karena gue dapat visi mimpi dari Tuhan, gue percaya, dan setelah gue perhatikan benar juga gitu loh. Oh, ada yang nggak validasi gitu? Harusnya kan Tuhan kirim orang lain untuk memvalidasi juga. Oh sering. Jadi ya contoh kayak kemarin kan si Bang Togap Simanjuntak, Bang, waktu itu saya lagi live di TikToknya Indomie, Bang, aku dapat mimpi Bang tentang abang. Apa mimpinya? Abang duduk di 24 tua-tua Bang. Wah ini mau udah lebih seram lagi. 24 tua-tua. Iya, kalau 12 rasul ya lu cuma rasul aja, tapi kalau udah 24 itu udah mewakili seluruh bumi. Yang ring satunya Allah Bapa. 24 tua-tua lebih tinggi daripada 12 rasul. Oh iya, oh enggak, 24 tua-tua itu adalah 12 rasul murid Yesus. 12 rasul akhir zaman. Rasul hujan awal dan rasul hujan akhir. Nah, rasul hujan akhir ini melalui satu penglihatan melalui para nabi, Tuhan bilang ini adalah rasul akhir zaman dari bangsa-bangsa, tapi paling banyak dari Indonesia.
12 itu akhir zaman punya rasul. Siapa aja 12 tuh? Tuhan bilang gini, Tuhan bilang aku nggak akan bocorin semuanya karena itu sifatnya rahasia. Takutnya orang tuh jadi sombong. Tuhan bilang, tapi ku bocorin satu, kata Tuhan. Maurice Cerullo. Siapa? Maurice Cerullo, salah satu pendeta dari Amerika, pendeta berdarah Yahudi. Nah, kalau 12 rasul akhir zaman ini adalah satu tulen Yahudi, yang lain campuran. Sementara kalau 12 rasul murid Yesus, 11 tulen, satu campuran, dan di situ masuk Rasul Paulus. Tuhan bilang Rasul Paulus masuk di 24 tua-tua. Rasul Paulus masuk di 24. Ya, masuk dia di jajaran 12 rasul. Kok Masuk dia masuk yang di akhir zaman atau yang Enggak, 12 dia rasul? masuk penggantinya Yudas. Tuhan bilang bukan Matias penggantinya Yudas. Itu Matias itu hanya undian para rasul aja karena kepengen ada penggantinya. Tapi kalau pilihanku adalah Rasul Paulus. Jadi Rasul Paulus masuk di 24 tua-tua. Jadi Matias nggak duduk? Enggak. Kasihan dong. Ya mungkin dia taruh di mana lah, artinya di bidang lain atau, tapi kalau untuk 12 rasul itu Paulus penggantinya. Oke, artinya mereka nggak bisa ngapa-ngapain karena membuktikan Bang Luga Nabi palsu juga nggak ada. Nggak Sehingga bisa. mereka diam. Kecuali begini, Bang, saya bangkit dari antara orang mati, saya naik ke surga. Wah, itu bisa itu. Karena itu mujizat itu yang akan mendukung statement. Tapi kalau cuma statement tanpa mujizat nggak bisa. Itu jatuhnya ya halusinasi lo nya, gitu kan gitu. Lo yang halusinasi bukan guanya, gitu loh kan. Karena yang menubuatkan saya udah banyak. Kalau mau hitung-hitung ya mungkin bisa 100 orang yang bernubuat terus-terus sama saya, orang-orang silih berganti, dan semua nubuatannya tepat, belum ada yang gugur. Jadi apa yang dilakukan oleh Nabi ini pekerjaannya? Nabi itu adalah satu, ya tentunya dia bisa dibawa ke surga, dia bisa dibawa ke neraka, dia bisa ngasih tahu siapa-siapa saja orang yang ada di neraka, apa aja kesalahannya. Makanya kan saya bisa bilang orang, wah lo masuk neraka lo, kenapa? Karena lo belum baptis Islam. Dasarnya apa? Kami udah dapat penglihatan bahwa semua pendeta-pendeta dan penginjil yang tidak diurapi Roh Kudus itu masuk lautan api. Lalu siapa yang masuk surga? Ya hamba-hamba Tuhan. Siapa hamba-hamba Tuhan? Hamba-hamba Tuhan yang penuh Roh Kudus. Perlu ada nubuatan. Kalau memang dia hamba Tuhan, akan Tuhan pakai orang lain untuk mengkonfirmasi nubuatannya dia. Seperti itu waktu itu Bang Hotben, dia suruh saya dari lantai 22 beli nasi goreng. Oke, saya beli. Saya bawa nasi goreng, tiba-tiba dia meluk saya, "Bang, saya minta maaf, Bang." "Lu kenapa minta maaf?" "Waduh, maafin saya, Bang, maafin saya." "Kenapa?" "Aduh, Bang, tadi pas Abang turun ke bawah, Tuhan ngomong sama saya, dia itu hambaku." Saya tiba-tiba lihat panik, Bang. Saya jadi bentar, Bang. Jadi Tuhan bilang ke saya jelas, dia itu hambaku. Makanya saya maafin saya, Bang. Oh begitu. Jadi harus ada konfirmasi seperti itu, dan konfirmasi seperti itu udah sering saya alami. Jadi Tuhan ngomong ke orang about me. Jadi tadi Bang Luga bilang Niko mengumpulkan para nabi, memfasilitasi di jaringan donasional. di jaringan. Jaringan donasional. Oke, ada kelompoknya jadinya. Ada jaringan donasional, ada juga Mahanaim, itu juga para nabi banyak di situ. Jadi ini sama Pak Niko kok nggak pernah bareng gitu kita lihat. Dulu saya kan bareng, ya kan. Cuma kan karena sekarang ini kan saya kan sudah sibuk di dunia debat. Kadang-kadang kan pendeta-pendeta ini kan mantau dari belakang. Kadang-kadang ya namanya kalau udah masalah jabatan ini kan kadang-kadang nggak semua orang bisa rendah hati. Tuhan justru dalam penglihatan kami melihat pendeta-pendeta besar tuh menangis. Tuhan, kurang baik apa saya, Tuhan? Kenapa Engkau tidak memakai saya seperti dia? Jadi ada orang-orang yang Tuhan pakai lebih besar dari mereka. Nah inilah mereka tuh benar-benar nangis. Karena mereka udah menganggap, oh saya ini udah pendeta besar. Tetapi ternyata ada the next generation yang Tuhan pakai. Nah generasi inilah yang tidak akan pernah bisa dilawan oleh dunia. Yang dibilang the next generation, ini namanya Joel Army. Dan puji Tuhan kalau kita bisa masuk di Joel Army, karena ini adalah orang-orang yang tidak diduga-duga. Seperti Daud kan, ngangon domba, tiba-tiba nantang kulit, pukul kulit, jatuh gitu. Nah ini kan nggak diduga-duga. Nah kalau seperti pastor A, pastor B, pastor C, udah memang sekolah teologinya, udah memang punya gelar pendeta. Dan Tuhan bilang begini, dan mereka bilang gini, aku baru tahu bahwa engkau bisa memakai memakai orang tanpa gelar pendeta. Yang paling dengerin di akhir zaman bukan pendeta, tapi orang yang tidak bergelar pendeta, tapi bisa punya pengaruh sebagai hamba Tuhan. Itu yang paling dengerin. Karena 12 rasul itu nggak jelas semuanya. Ada yang penelayan, ada yang apa tuh, pokoknya Tukang pijit.
orang-orang biasa lah kan, ada pemungut cukai kan, masa orang pajak mau jadi rasul. Jadi makanya ahli Taurat bilang, ini apa sih? Ini kan kita tahu nih semua sering di pasar ikan nih mereka nangkap-nangkap ikan. Kenapa juga jadi mereka ngajarin kita? Tapi kok berani banget mereka? Nah itu yang paling dingeriin, sama kasus. Sama kayak Bang Luga, pengamen tapi ngajari gitu, ngajari pendeta. Iya, saya bukan pengamen, tapi saya ini sebelumnya juga waktu tahun 2007 saya kan mau jazz tour keliling dunia kan sebagai pemain bass kan, mau main di kapal pesiar, udah mau jadi kayak raya lah gitu kan. Tiba-tiba Tuhan larang saya, kamu nggak boleh main musik dunia. Tuhan bilang, lah kenapa kalau nggak boleh? Kamu Cuman yang menarik nih, tadi dibilang Nabi itu muncul di akhir zaman. Artinya kapan lagi nih kiamatnya Bang? udah tinggal beberapa tahun lagi loh. Udah tinggal beberapa tahun. Berapa tahun tuh berapa? 100 tahun? Enggak. Syukur-syukur 4, 5. Yesus saja berkata dia tidak tahu hari kiamat. Kok Bang Luga berani bilang? Tidak tahu jam dan tanggalnya. Tapi kan Tuhan Yesus bilang apabila musim ara, kalau awan gelap berarti hujan akan datang. Betul. Kamu juga harus menandai tanda-tanda dunia. Apabila sudah bangkit perang berarti sudah mau datang. Hari dan jamnya nggak ada yang boleh kasih tahu. Ataupun misalnya harinya, hari Kamis tanggal 17 nggak boleh begitu. Tapi kedekatannya itu bisa kita tahu. Bisa tahu. Dan ini pun yang tahu kan cuma para nabi. Tunggu. Coba kalau lo tanya si Bombor, siapa si Elian Miron, nggak ada tuh Tuhan Yesus mau datang. Inilah surga itu. Oh, orang gila, aku bilang kacau nih orang. Pojok juga sama. Nggak ada tuh pengangkatan. Itu cuma pengajaran doktrin gereja. Berarti kan sama. Beda spiritnya. Padahal ini yang paling mahal. Makanya sorry, gue nggak bisa gabung sama lo, gitu loh. Makanya memang nabi-nabi ini terlalu eksklusif. Nabi-nabi lah yang memproklamirkan kedatangan Tuhan dia sudah sangat dekat. Bahkan ada yang mengatakan tinggal beberapa tahun lagi dan gue percaya itu. Tinggal beberapa tahun. Di bawah 10 tahun. Cirinya tadi apa? Perang dan pemasangan microchip. Kalau udah microchip berarti benar. Kan sekarang kan KTP sudah dihilangkan, sekarang mau diganti chip ya udah berarti benar. KTP mau dihilangkan ganti microchip. Iya. KTP itu kan tergantung negara Bang. Apakah Indonesia kalau pakai microchip artinya seluruh dunia jadi Kan sudah sama? tekan elit global semua ini kan waktu pemasangan vaksin kan sudah masuk ke itu New World Order punya program. Nah berarti kan kalau vaksin saja sudah ngikutin programnya WHO, ya ini sama juga ini akan ini kan juga dibilang nanti akan menjaga kesehatan gitu kan orang ini. Tapi semua data-data udah di dalam untuk beli beras, beli kopi. Kita harus scan barcode, scan wajah ya. Berarti itulah barang siapa memakai tanda ini dia akan minum anggur cawan murka Allah yang tanpa campuran dan akan disiksa di depan mata anak domba dan akan dicampakkan ke lautan api. Tapi kan itu membantu orang kalau bayar tinggal pakai scan doang. Lu tahu dong tanda zaman ini udah mau mampus bumi ini, nggak masih mikirin beras lo. Ini mau dihancurin dunia ini, masih membantu kapan? Gimana sih lo? Lu kalau kagak tahu tanda zaman, tahu-tahu kayak zaman lo kan, masih ngopi, tahu-tahu air bebu hilang semua kan. Makanya ketika lu membangun Bahtera, kita siap-siap masuk. Jangan kita kan nggak ada. Kalaupun ada fix seindah ini nggak lama gitu loh. Karena kita akan masuk dalam kerajaan Tuhan. Lebih baik gua bermewah-mewah di surga daripada gua bermewah-mewah di bumi ini. Seperti itu. Makanya gua nggak terlalu tertarik sama yang materi. Nggak tertarik dengan materi. Nggak terlalu tertarik. Tapi kalau Tuhan kasih ya puji Tuhan. Jadi sekarang apa nih pekerjaan Bang Luga? Jadi nabi full timer? Saya nabi full timer. Kalau misalnya pas saya lagi nggak ada duit, ya udah sambil kita saya menginjil dengan lagu-lagu rohani, gitu. Menginjil dengan lagu rohani. Betul. Kan? Dan kalau misalnya ada Itu kan konspirasi biasanya. konspirasi itu leadernya itu elit global leadernya Lucifer langsung yang khotbah Lucifer, bukan khotbah yang Beelzebul, bukan, langsung bosnya langsung Lucifer sendiri yang main Apa nih? yang ngajar di elit global, pendetanya Lucifer. Kalau di gerejanya elit global namanya Satanic Church. Gereja elit global. Iya. Namanya Satanic Church. Iya. Itu ada memangnya? Ada lah, gimana sih? Si Mongol itu kan keluaran dari Satanic Church. Enggak, itu terang-terangan atau Wah, diam-diam? itu kan rapat mereka kan intern itu nggak boleh diketahui oleh publik gitu, karena kan di bumi ini kan masih ada Roh Kudus, jadi Roh Kudus masih punya power untuk ngancurin mereka, tapi kan belum waktunya, makanya mereka tuh diam-diam. Kalau diam-diam gimana narik orang?
mereka ini kan sudah punya power duluan ya dari Rothschild, mereka udah punya dana raksasa gitu. Jadi dari dana inilah mereka menjangkau para selebritis, menjangkau para para penentu kuasa di dunia ini. Jadi mereka itu menggandeng, bahkan ada Paman Gembul kan bilang bahwa Raffi Ahmad sama Deddy Corbuzier itu kan elit global, kan ada yang ngomong gitu. Jangan, ini tuduhan nih. Katanya, kata si Paman Gembul ya kan. Kalau nggak Guru percaya, Gembul. iya tanya aja sama dia ya kan. Guru Gembul. Kalau gua tahunya pasti sih gua nggak tahu gitu kan. Tapi ya semua yang di luar Yesus itu akan tetap di bawah kaki tangan elit global. Makanya kan semua orang kan akan pasang chip. Yang nggak mau pasang chip itulah tanda bahwa dia adalah anggota kerajaan Tuhan. Makanya saran gue jangan pasang, ntar masuk neraka pula lo, masih ada harapan buat lo. Lo pakai handphone aja kan udah bisa, ngapain pasang chip? Handphone kan belum dimasukin di tangan kan? Iya, ngapain? Lo buang bisa, tapi kalau dimasukin dikontrol lo. Cium, juru cium. Juru balik. Lo mau cabut gimana? Udah masuk ke darah semuanya, gimana sih? Loh, sama kayak lu pasang sesuatu tuh di dalam tubuh, kan tinggal dibongkar. Sekarang teknologinya bukan seperti jarum lagi. Ini udah teknologinya udah cairan, udah masuk menyatu ke dalam darah, udah susah loh. Apalagi kalau pemasangan Neuralink dari Elon Musk di bor pala lo mau ngebongkar lagi kan lo sulit. Dan kalau kebongkar pun udah nyatu sama darah. Oh, gitu ya. Gitu. Lucu juga ya. Tapi lucu lah. Menarik nih ya. Jadi Bang Luga percaya dengan yang begituan konspirasi gitu? Harus, karena itu bagian dari Wahyu pasal 13. Barang siapa memakai tanda itu, dia akan meminum anggur cawan muka Allah yang dibuat tanpa campuran. Tapi kan kasihan Bang, dia selama di dunia buat baik nih, percaya dengan ya agama kalian lah gitu. Masa gara-gara pasang chip masuk neraka? Makanya kita perlu dengerin nabi-nabi, karena yang mengetahui ini cuma nabi. Makanya pendeta GBI pun itu nggak apa-apa, itu kan kemajuan zaman, kata si Ruben Adi Abraham kan. Nah dia sebagai pendeta pun tidak mampu. Loh, tapi dia ketua sinode loh. Ketua, kan saya bilang gereja itu harus dipimpin oleh 5 jawatan: rasul, nabi, penginjil, gembala. Dia ada di sini. Paus, ketua sinode ada di sini. Nah ini lihat semuanya kan, apalagi jempol, yang paling hebat ini kan jempol, rasul dan nabi nih, yang dua ini. Nah lo main di sini, pendeta, ketua sinode, paus itu ada di sini. Jadi gereja nggak boleh dipimpin cuma jari manis, gereja itu harus dipimpin 5 ini. 5, jadi berantem dong nanti 5 tuh, waktu ngambil keputusan kalau nggak sepakat. Kan Tuhan bilang keputusannya, dasar fondasinya itu ada di nabi dan rasul. Ketika para pendeta menolak nabi dan rasul, ya udah selesai, buang aja dia. Jadi Bang Luga nih ada nggak gereja yang terima Bang Luga nih untuk mengambil keputusan di gereja tersebut? Ngapain gue harus bergabung sama gereja kalau gue bisa bikin gereja? Rasul kan bisa bangun 1000 gereja. Rasul bisa bangun 1000 gereja? Bisa. Ya semua orang bisa bangun gereja, yang penting ada uangnya. Begini loh, pengaruh kita dalam mempengaruhi orang. Misalnya gue nginjilin lo 1, 2, 3, 4, 5 orang, gue injilin masuk Yesus. Lo udah gue injilin, lo duduk manis, lo jangan dengerin siapapun, lo ikutin arahan gue. Iya bang, karena gue nginjilin, ya kan? Coba kalau 1000 orang, yang 1000 ini gue jadikan gereja King of King, ya kan? Ini dibawa kendali gue karena gue nginjilin. Tapi kalau orang yang sudah Kristen dibawa kendali pendetanya, itu sulit gue injilin karena mereka sudah punya bos. Oh gue kan pendeta gue kan Yakub Nahuel, pendeta gue kan si A, si B, si C, gue sulit ngurusin mereka. Tapi orang yang belum percaya kepada seperti Buddha, Cina misalnya, gue raut mereka ikut dalam kerajaan Tuhan, misalnya terkumpul 1M. 1M ini bisa gue bikin gereja, gue bikin sinode sendiri, yang semua dibawa kendali gue. Nah bagaimana dengan mereka ini? Kalau mereka tahu ini gue benar, mereka akan ke gue. Tapi kalau mereka tetap mau ngikutin pendetanya, maka mereka akan ke lautan api. Waduh, ikut pendeta masuk lautan api? Iya, kalau pendeta itu tidak mau menerima para rasul dan para nabi. Seperti itu cara mainnya. Wih, sadis. Ngeri lah, emang lo kira tukang sayur. Bang, tolong dong tambahin air. Oh enggak ada ya, biarin. Gitu. Oke. Terus tadi Bang Luga bilang Bang Luga ini pendebat nomor 1 nih. Sedangkan kita tahu belakangan ini kan lagi viral lagi nih. Oke, siap. Apalagi setelah selesai COVID, mulai nih ada yang namanya debat secara langsung nih. Ya. Bahkan yang terakhir bulan lalu, ya baru beberapa minggu yang lalu tuh ada debat. Siapa tuh? Pendeta Esra Soru dan Budi Asali menghadapi pendebat Muslim Oke. yang diwakili oleh Kodonditan dan Umar kan. Iya.
Nah itu gimana kok? Bang Luga nggak pernah diajak nih. Bahkan sebelumnya lagi ada debat juga, Bang Luga juga nggak ada. Begini ya, si yang menyelenggarakan itu kan si Hans ya. Siapa? Hans Graham Mualaf. Foundernya kan si Hans kan. Oke. Saya udah ketemu dia di Graham Mualaf. Dia sering mau bikin event dengan saya. Tapi para pendebat-pendebat yang lain pilih-pilih lawan. Artinya satu, mereka ini motivasinya cuma kalau Luga kan duitnya nggak ada. Kalau Esra Soro kan dia punya gereja. Sorry bro, thank you bro. Kalau Esra Soro kan punya gereja dan juga berduit gitu loh. Tapi mereka ini tidak mau melawan orang yang memang pejuang. Dia ngelawan orang, ibarat kata lu nantangin orang bertinju, yang lu tanyain ibu-ibu, emak-emak. Esra Soro itu kan emak-emak. Loh, kenapa gue bilang emak-emak? Dia itu pendeta tapi nyami-nyami debat. Pernah nggak Esra Soro masuk Komal debat? Pernah nggak? Mustahil. Iya. Dia cuma diundang per tahun, per dekade, per 5 tahun, per 3 tahun. Artinya, sorry, gue udah makan. Budi Asali juga sama, dia itu juga pendeta. Dia makan dari kependetaannya. Tapi giliran dia udah nggak makan, ya dia nyambi-nyambi debat. Makanya gue udah bilang, kita harus bisa membedakan antara pendeta dengan pendebat. Pendebat itu biasanya penginjil, rasul, ya. Iya. Nah, kalau seorang Esra Soro, Mel Atok, mereka itu ketika lagi panas, ketika lagi duit lagi muncul, mereka main di situ. Tapi ketika lagi sepi, mereka nggak akan nongol lagi karena mereka udah sibuk dengan persembahan jemaat. Sekarang kalau lo udah punya duit, udah aman, lo udah tenang, ngapain lo debat? Gue tanya. Hidup lo udah enak jadi pendeta. Nah, artinya Bang Luga nggak nyaman, itulah debat terus. Gini, kalau gua kan satu, gua memang didesain Tuhan hidup dari debat. Jadi artinya kalau gua nggak debat, gua nggak makan. Loh, kok Nggak salah juga supaya gua terfokus dengan pekerjaan gua. Nah kalau si Mel Atok, duit udah ada, makan dia udah berlimpah, jemaat sudah ada, pekerjaan sudah. Dan dia pun bukan kapasitasnya dia untuk berdebat. Ngapain dia berdebat coba? Kalaupun dia berdebat, dia mau ngomong apa? Sama kayak siapa? Si Ferdinand Hutahayan. Saya lawan Juma, saya bungkam Juma. Pas ditanya, Yesus nggak ke hari kiamat, tahu dia itu Juma, tahunya dia itu. Coba berdebat kayak gitu, boleh apa? Itu sama dengan kayak nanti si Mel Atok main, dia ntar ditanya, sebenarnya dia karena sebagai Allah. Debat tuh nggak begitu. Jawaban orang pendebat tuh bukan seperti itu. Makanya gue udah bilang, mereka ini aja mumpung lagi rame gue main, setidaknya nambah-nambahin uang persembahan. Kalau memang lo berdebat, lo debat, lo lepas ke pendeta lo terjun ke dunia penginjilan. Oke. Seperti itu debat. Tapi Bang Luga tadi menarik nih. Bang Luga bilang, ya Bang Luga itu didesain untuk debat. Tapi lu nabi didesain untuk debat. Nabi itu pendukung perdebatan bro. Sekarang lo debat-debat tapi lo nggak pernah ke surga. Ya orang bilang lo apaan sih lo, ngoceh-ngoceh mulu lo. Tapi kan kalau kita punya pengalaman suara Tuhan, pesan-pesan Tuhan, itu kan meneguhkan apa yang kita sampaikan. Makanya Nabi dengan Rasul itu memang konsennya di debat gitu loh. Kalaupun ada pendebat yang lain, biasanya itu mereka bukan pendebat, dia itu guru. Seperti Mikana, siapa lagi? Sebun Ibrahim itu guru. Guru itu sifatnya dia buka komal, suruh orang datang, suruh orang nanya. Kalau gua enggak, gua ninggalin komal gua masuk ke bergerilya, menjajah daerah-daerah wilayah-wilayah baru gitu. Jadi kita harus bedakan mana penginjil, mana guru, mana pendeta. Itu punya ciri-ciri kerja masing-masing gitu loh. Jadi kita jangan samaratakan. Seperti itu. Jadi Serem seperti gak? itu ya. Serem nggak? Biasa aja. Buka aja topeng lo, Jadi biar keren. Jadi kalau kita lihat, Rating lo naik lo kalau dibuka topeng lo. oh jangan, nanti pasaran. Alah, pas kapan? Nanti jadi pasaran. Pasaran apaan sih? Kita biar seperti ini. Keren sebenarnya kan, cuma ya kita berdoa lah supaya dia lebih Lebih keren. Ya kita nggak bahas yang. apalagi gini bro. Dialog seperti ini nanti akan mengalahkan dialog-dialog selebriti. Karena semua orang kan gue lihat selebriti kan udah mau masuk ke dialog-dialog podcast kayak begini. Sudah politik tuh udah nggak zamannya. Sekarang kita ngomongin Tuhan. Ngapain kita ngomongin beras, ya kan? Sementara pemberi beras kita nggak pernah bahas. Itu jadi debat politik, debat artis-artis udah stop. Ini udah mau kiamat. Kita semua masuk ke podcast lintas agama, dialog tentang Who is Jesus? Itu yang paling penting. Kenapa harus Yesus? Sedangkan kemarin aja lebih laku kalau bahas Islam. Menurut gua,
dalam sejarah perdebatan itu yang paling laku itu tema Who is Jesus. Karena masih bingung. Karena si Juma sendiri pun tiap hari yang dibahas Yesus, Paulus. Berarti dia kan sayang banget sama si Paulus. Tapi ada orang bilang gini, kenapa yang dibahas itu Yesus? Karena kalau bahas Islam perspektifnya jelas, bahas agama lain jelas. Kan sosok yang dianggap masih diperebutkan ya, kan ini Yesus atau Nabi Isa alaihissalam. Dari Islam mengatakan ini Nabi, sedangkan versi Kristen itu Tuhan. Jadi ada dua versi sehingga diperdebatkan. Tapi kalau misalnya dijual ke publik, para konglomerat lebih pilih sponsorin yang namanya Who is Jesus. Karena Zakir Naik pun debat itu Who is Jesus. Zakir Naik, dia lebih banyak ngomong I can do nothing for myself. John, the Gospel of John. Debat membuktikan Yesus hanya utusan maksudnya. Apanya? Kalau yang pihak Muslim kan nggak mungkin debat. Iya, tetapi kan yang mau dibahas kan Yesusnya, bukan Nabi mereka. Membuktikan bahwa Yesus utusan. Iya, utusan. Nah, makanya masuklah para algojo dari kerajaan Tuhan. Seperti gua kan, Pak, gua dubrak semuanya kan. Yesus Kristus the King of King. Bagus banget. Pertanyaan kamu bagus banget. Gini, karena yang namanya orang-orang terbuang, mereka juga akan mensponsori orang yang terbuang juga. Waduh, ingat, orang yang mau ke neraka itu lebih banyak daripada orang mau ke surga. Jadi jangan heran jika jadi saya undang Bang Luga lebih benar gitu daripada undang Elia. Sebenarnya iya. Waduh. Iya, gitu. Kalau lu undang Elia, pasti yang ngobrol sama dia nanti bibirnya didekatin kamera. Jadi bibirnya aja kita lihat. Gue bilang, ini ngapain sih, tutup aja kamera lu biar suara lu kedengeran gitu loh. Jadi artinya ketika orang mau undang Elia Miron, satu, kalau kita gabung ke Bang Luga kan udah pasti nggak bisa karena kita udah sering hujat dia. Kemana lah kita gabung? Kayak Srasoro juga jarang nongol. Kalau kita gabung ke Poljang juga kadang-kadang ngaco, kadang-kadang benar. Ya udahlah, daripada nggak ada kita dukung aja yang Miron. Kira-kira begitu. Orang itu juga mikir 10 kali, ujung-ujungnya udahlah daripada nggak ada, udah Elia Miron aja lah. Karena kita mau gabung ke Luga juga nggak bisa. Kan siapa tuh ngomong itu? Si Bangga itu. Poljang itu loh pernah ngomong, saya mau gabung ke Luga tapi Luga nolak. Gue bilang gue nggak pernah nolak Poljang, gue bilang kan. Tapi setelah dijelaskan, oh ternyata Poljang itu menerima microchip dan menolak pengangkatan. Oh sorry, gue nggak bisa, gue bilang. Tapi sepertinya sih Poljang kemarin dia minta maaf dan akhirnya kita rekonsiliasi. Sepertinya semoga dia berubah gitu. Dia menerima rapture, dia menerima juga bahwa kalau microchip itu antikris seperti itu. Oh dia menerima, ikut konspirasi juga? Enggak, maksudnya dia sepertinya mulai percaya dengan omongan gua. Jadi sehingga dia dibilang tolong dong teman-teman jangan kita serang Luga lah. Dia mau jadi nabi juga kita nggak kasih makan dia kok. Dia jadi nabi juga kan dia atas dana sendiri. Jadi gua tuh kita serang dia, biarin aja dia ngaku nabi. Tuhan yang lebih tahu. Akhirnya semua pada minta maaf sama gua. Oh iya maaf ya Bang Luga, maaf. Ya udah nggak apa-apa. Tapi saya ingat malah di antara pendebat Kristen itu banyak sekali yang menyerang Bang Luga, bahkan lebih banyak yang menyerang Bang Luga. Bisa dibilang 80-90% menyerang Bang Luga. Kalau tempo 2 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu memang di media sosial ya, bukan di dunia nyata ya. Kalau di dunia nyata kan kita nggak bisa nilai dari live. Kalau penonton bom 1000 bukan berarti itu mewakili dunia, mewakili Indonesia. Itu cuma mewakili saat itu yang kita tonton gitu loh. Jadi memang banyak. Tapi setelah 2 tahun 3 tahun ini saya kasih pelonco terhadap manusia-manusia itu, dan itu sudah berturun drastis dan banyak sekali orang yang minta maaf. Bang Luga mohon maaf, saya yang tadinya bilang Bang Luga nabi palsu, tolong doain saya dan saya mau dibaptis Bang Luga. Itu yang ngomong si Tersadarkan, salah satu murtadin dari Aceh, dia ngomong gitu Bang. Tersadarkan si Denny. Iya. Oke. Mohon maaf Bang, dulu kan saya nggak ngerti Bang nabi-nabi itu apa, saya cuma ikut-ikutan. Jadi sekarang saya udah ngerti, mohon maaf. Dan rata-rata tim anak Astaga juga gue sebagai nabi. Bang nabi gitu. Seperti itu. Siap. Oke, mungkin ada yang mau kutanyakan lagi nih Bang Luga. Iya. Ya. Jadi Bang Luga ini kan nabi. Iya. Ya. Apa sih keuntungan jadi nabi selain masuk surga? Di dunia nggak ada untungnya? Jangan salah, ketika nanti bangsa ini sudah mengenal sesungguhnya bahwa nabi itu benar memang masih ada. Ya sosok nabi itu adalah sosok yang memang dibutuhkan dunia. Gitu loh. Ya kalau mau dibilang apa keuntungan, ya
secara fisik ya Tuhan menjanjikan gue akan masuk di daftar salah satu orang terkaya di dunia, dan gue masih menunggu itu, dan gue percaya gue sedang menuju ke situ sekarang. Makanya kan viral terus gue, ya kan, baik masalah nabi ini, dan gue lihat juga beberapa konglomerat juga sudah mulai merapat sama gue. Ya gue tahu itu gara-gara mereka udah dibukakan hatinya gitu loh. Dan mereka akan nanti mendukung pelayanan gue, karena Tuhan Yesus sudah beberapa kali ngomong, bahkan aku sudah menyediakan miliarder yang akan mendukung pelayananmu. Jadi Tuhan udah ngomong gitu. Artinya bakal jadi kaya raya. Pasti. Wih, mantap ya. Karena ini Tuhan bilang gini, ini kan menjelang kedatangan Tuhan. Tuhan bilang, aku akan mengangkat gerejaku setinggi-tingginya, tapi walaupun dalam waktu yang singkat, karena udah mau kedatangan Tuhan kan. Jadi ketika nanti bangsa-bangsa berduyun-duyun, kita ini akan berlimpahan dengan harta benda, tapi gue sendiri pun akan mengembalikan itu buat kerajaan Tuhan. Jadi gue nggak perlu kaya di bumi, yang penting gue kaya di surga. Karena Bang Ray sudah ngeliat gue naik Rolls Royce kan. Nah lo kalau bikin thumbnail, lu gue dapat Rolls Royce gitu. Ini lu gue asam urat apa sih? Judulnya lu gue asam urat, yang diomongin Rolls Royce gitu loh. Jadi lu juga jangan salah-salah bikin thumbnail supaya orang juga nggak nganggap gue, Bang Luga miskin. Lu bilang sekali Luga itu akan jadi kaya raya dan sudah dapat Rolls Royce di surga. Dan yang lihat ternyata bukan cuma si Ray. Di grupnya Astaga, Bang Luga, aku dapat mimpi Bang, aku ngeliat abang naik Rolls Royce di surga. Udah 2 orang tuh. Berarti udah makin jelas. Makin jelas ya. Oke, mungkin kita sudahi. Ya, makasih buat Bang Luga yang sudah hadir. Ya. Dan semoga ini benaran jadinya ya. Lebih bagus undang Luga daripada Elia nih. Jangan lupanya malah orang-orang bilang mending Elia yang diundang. Ya kan gue udah bilang bro, karena orang buta menuntun orang buta itu akan jatuh ke dalam lubang. Kalau kita bilang di dunia ini semua benar, berarti Tuhan Yesus bohong. Karena iblis ini, dunia ini penguasanya iblis, ya pasti ada yang pro kontra sama Nabi. Itu ciri-cirinya. Dan kalau orang tidak bersentuhan dengan Nabi, udah pasti lautan api dan belerang. Karena cuma kami yang berani mengaku dibawa ke neraka. Elia pernah nggak ngaku? Nggak pernah, cuma ngajar-ngajar doang. Oke, mungkin itu aja ya. Makasih buat Bang Luga yang sudah mampir ke tempat kita. Makasih buat waktunya ya. Sama-sama Bang Julius. Kita sudahi diskusi kita pada kali ini. Makasih buat teman-teman semua yang udah nyimak ya. Oke.